Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 18.1 yang udah hadir teman-teman, dan udah gue pakai di iPhone 13 dan juga iPhone 15 Pro gue guys ya. Jadi di video ini gue akan lebih fokus untuk memperkenalkan fitur-fitur yang ada di iOS 18.1 dan juga untuk review 18.1 di iPhone 13 ini gimana sih teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke, jadi kalau untuk iOS 18.1 di iPhone 13 gue ini besaran filenya tuh kalian bisa lihat sendiri di sini 1,59 GB. Jadi memang ada beberapa hal baru yang muncul di iOS 18.1 ini teman-temannya. Tapi di sini gue akan informasikan ke kalian, nggak semua fitur yang ada di 18.1 tuh hadir di iPhone 13 gue teman-temannya. Buat kalian yang pakai iPhone 15 Pro, iPhone 16 itu lebih banyak mendapatkan fitur-fitur yang lengkap di iOS 18.1 yang terbaru ini teman-temannya. Jadi kita langsung bahas aja nih satu persatu. Nah, sebelum kalian putuskan untuk update iOS 18.1, kalian gue sarankan untuk menggunakan sinyal WiFi yang stabil ya, karena untuk jaga-jaga biar tidak ada permasalahan yang terjadi. Kemudian jangan lupa juga backup data kalian bisa di iCloud, bisa di laptop kalian, teman-temannya. Jadi untuk mencegah biar suatu saat nanti ada terjadi hal yang tidak diinginkan, data kita tetap aman teman-temannya. Tapi so far kalau misalkan kalian pengen update lewat iTunes bisa, lewat over the air lewat iPhone kalian juga bisa. Jadi nggak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi sekarang kita akan masuk ke fitur baru yang pertama teman-temannya. Oke, jadi untuk fitur baru yang pertama adalah sekarang telepon udah bisa direkam. Ya, sekarang di iOS udah bisa direkam teman-temannya. Sebelumnya kan di Android sebenarnya udah bisa banget. Jadi sebuah fitur baru yang baru hadir di iPhone. Bukan fitur yang benar-benar baru gue kenal, tapi memang dengan kehadirannya di iPhone lumayan berguna teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita nelpon nih, taruhlah gue nelpon telepon gue ini teman-temannya, ini gue telepon nih. Oke. Ini gua silent dulu, kemudian ini kan dia akan berdering nih teleponnya teman-temannya. Nah, jadi sekarang kita udah punya opsi untuk bisa merekam percakapan yang ada di telepon ini teman-temannya. Nah, ini kan udah masuk nih, kemudian gua terima. Di sini bakal ada yang namanya sebelah kiri ini ada kayak voice note. Kalian ketik aja di sini. Nah, kita klik dulu sini teman-temannya. Ini nggak keklik nih. Oke, di sini ada tulisan this call will be recorded. Nah, ini udah kerekam teman-teman. Jadi kalau udah kerekam seperti ini, guys. Nah, jadi ini yang muncul di iOS 18.1 dan juga di sini ada tulisan take notes on a call. Jadi semua yang ada percakapan ini itu direkam oleh iPhone kita secara otomatis, teman-temannya. Sekarang gue matikan dulu, teman-temannya. Di sini kita akan lihat dulu, guys. Untuk hasilnya seperti apa, kita langsung masuk ke sini. Nah, di sini tuh ternyata sudah ada tulisan call with XL number, jamnya udah kelihatan jelas jam berapa. Kemudian sini ada tulisan play. Nah, kalian bisa dengar teman-temannya. Nah, jadi ini yang muncul di iOS 18.1 dan juga di sini ada tulisan take notes. Oke, kalau misalkan kita klik seperti ini, dia akan seperti ini guys ya. Nah, sebenarnya yang gua rasakan tidak hadir di iPhone 13 gue ini adalah dia tuh harusnya ada menu transkrip di paling bawah ini teman-temannya. Jadi transkrip itu seperti dia kayak catatan teman-teman. Jadi kayak dia kayak ada tulisan catatan tentang percakapan yang sedang kita lakukan. Tapi entah kenapa di iPhone 13 gue ini nggak ada muncul sama sekali teman-temannya. Jadi itu adalah fitur yang pertama, dan yang bagi gue secara pribadi ini adalah fitur yang berguna banget teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi bukan fitur yang baru, tapi ya penting sih untuk mungkin ya untuk kerjaan kita ini penting banget sih teman-temannya. Itu fitur yang pertama, guys. Oke, kalau untuk fitur yang kedua adalah kalau untuk dari sisi notifikasi, sekarang dia itu ada penambahan angka teman-temannya. Jadi angka itu dalam artian berapa banyak pesan yang kita terima. Contohnya adalah WhatsApp seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada tulisan 2. Jadi ini karena ada 2 chat, jadi dia muncul angka 2. Tapi kalau misalkan ada 10 chat, dia akan muncul angka 10 juga teman-temannya. Jadi untuk notifikasi dari sosial media, menurut gua secara pribadi sekarang itu lebih mendetail dan ada juga keterangan berapa banyak pesan yang masuk. Jadi ya menurut gua hal simpel seperti ini dimunculkan, bagi gue nggak ada ruginya sih, karena gue juga sangat menikmati ya dengan notifikasi terbaru ini yang menampilkan berapa banyak pesan yang kita dapatkan teman-teman. Itu ada fitur yang kedua sih yang menurut gue secara pribadi fine, gue suka sih guys ya. Sekarang kita lanjut ke fitur yang ketiga teman-teman ya. Nah, untuk fitur yang ketiga dari menu control center, sekarang dia tuh lebih bervariasi dibandingkan dengan menu control center di iOS sebelumnya teman-teman. Jadi kalau kalian klik seperti ini, dia akan ada namanya penambahan control center. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa untuk penambahan control center itu kalian bisa atur sedemikian rupa.
Kemudian di sini juga ada yang namanya measures yang baru teman-teman ya. Di sini kalian bisa tambahkan seperti ini, taruh di sini teman-teman. Jadi menurut gua secara pribadi sekarang itu dia lebih interaktif dan visualnya tuh bagi gua secara pribadi gua suka biasanya. Jadi memang kelihatan kayak Android, tapi gua rasa memang udah seharusnya kayak gini sih teman-temannya, karena memang harus mengikuti zaman ini sih dari pendapat gua secara pribadi. Jadi kalian bisa tambahkan apa aja yang ingin kalian tambahkan di sini, semuanya tergantung dengan kebutuhan kalian, apapun yang ingin kalian tambahkan teman-temannya. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Sekarang kita kan udah gue jelaskan tadi kalau misalkan untuk control centernya kalian itu bisa setting sesuka kalian, custom sesuai dengan keinginan hati kalian. Jadi sekarang udah ada yang namanya pilihan di control center. Kalau misalkan kalian buka ke bagian control center, di sini ada pilihan yang namanya reset control center. Jadi di saat kalian tuh udah terlalu banyak ya memodifikasi control center tuh sampai kalian pusing sendiri dan kalian ingin reset, kalian bisa langsung menggunakan tulisan reset control center yang di sini. Menurut gue secara pribadi bagus ya, karena kita udah dikasih akses untuk bisa mengcustom control center kita. Kemudian kalau kita udah terlalu pusing bisa di reset control center, dan menurut gua cara pribadi bagus banget guys ya. Jadi ini adalah fitur yang selanjutnya teman-teman ya. Oke guys, jadi itu beberapa hal yang bisa gue share ke kalian. Kalau untuk di iPhone 13 itu memang ada beberapa hal baru yang udah gue mention sebelumnya ya, hadir di iPhone 13 ini di iOS 18.1. Nah, kalau misalkan untuk iOS 18.1 ini sendiri yang paling gue notice itu sebenarnya dua hal teman-teman ya. Untuk Apple Intelligence, kemudian untuk Remove Object yang hadir di iPhone 15 Pro teman-teman yang lagi ngerekam ini. Nah, itu gue akan hadir dengan video selanjutnya di mana gue akan ngebahas tentang iOS 18.1 di iPhone 15 Pro. Tapi kalau untuk di iPhone 13 hanya itu aja sih yang bisa gue share ke kalian. Dari kelihatannya tuh nampak jelas ya, tapi sebenarnya masih banyak banget ya fitur-fitur yang nggak terlalu kelihatan tapi hadir di iOS 18.1 ini guys ya. Nah, so far yang paling gue suka dari iOS 18.1 ini yang pertama dari sisi call recording pas lagi nelpon teman-teman ya. Menurut gue secara pribadi itu bagus. Kemudian summarize untuk notifikasi dan juga summarize untuk Safari menurut gue secara pribadi itu sangat membantu guys ya. So far gue suka sih dengan hal baru yang muncul di iOS 18.1 untuk iPhone 13 gua guys ya. Nah, sekarang kita akan masuk dari sisi performa teman-teman ya. Kalau untuk dari sisi performa sendiri bagi gua secara pribadi ternyata untuk performa di iPhone 13 gua ini dari sisi baterai ya. Nah, baterai di iPhone 13 gue ini sebelumnya di angka 90%. Jadi pas gua update tetap di angka 90%. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Untuk bagian di iPhone storage guys ya, gue buka di iPhone storage. Di sini sebelumnya tuh untuk sistem iOS-nya 10 GB, kemudian untuk sistem datanya 10 GB, iOS-nya di angka 10 GB juga. Jadi total 20 GB yang ada di iOS 18.01 kalau nggak salah teman-temannya. Sekarang di 18.1 di angka 10,97 GB dan juga sistem datanya di angka 7 GB. Jadi lebih berkurang teman-temannya. Jadi sekarang 17 GB-an aja atau 18 GB dibandingkan dengan sebelumnya di angka 20-an GB lebih teman-temannya. Nah, so far yang gue rasakan untuk dari iOS 18.1 ini suhu panas nggak ada, better banget daripada iOS 18.01 sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya yang gue rasakan memang dari sisi baterai gue rasa memang agak sedikit boros teman-teman ya. Walaupun hari ini gue pakai benar-benar sangat-sangat efektif banget ya untuk pemakaian baterai. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk baterai gue, pemakaian gue seharian ini memang gue sangat aktif banget karena gue memang benar-benar ngetes. Kalian bisa lihat sendiri terakhir jam 8 pagi sebenarnya dari jam 8 pagi itu di angka 100%, kemudian gue pakai sampai jam 7 tadi di angka 17% teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, kemudian udah gue cas full lagi guys ya. Nah, untuk pemakaian gue hari ini selama 24 jam belakangan ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini gue keluar lagi. Nah, untuk 24 jam belakangan ini pemakaian gue tuh di angka 5 jam 32 detik. Sebenarnya gue lebih pakai dari 5 jam sih kalau misalkan gue mau jujur. Seharian ini gue pakai sebenarnya ada sekitar hampir 6 jam lebih guys ya, karena gue selalu pakai terus ya teman-teman. Hari ini gue memang sangat-sangat aktif karena gue pengen ngegeber untuk performa dari 18.1 yang ada di iPhone 13 gue guys ya. Nah, jadi kalau untuk main game sehari-hari sebenarnya lancar-lancar aja, nggak ada permasalahan sama sekali. Pas gue ajak main game nggak ada permasalahan. Jadi kalau untuk dari sisi baterai dan suhu panas gue bisa bilang bagus ya untuk baterai, walaupun memang agak sedikit boros dibandingkan dengan iOS sebelumnya, tapi so far gue masih aman banget. Suhu panas lancar jaya, performa bagus. Nah, kalau misalkan kalian tanya ke gue bugs-nya apa, ada beberapa bugs yang mungkin gue rasa agak sedikit mengganggu bagi gue secara pribadi guys ya. Jadi kalau misalkan kita tuh lagi
lagi mau buka Safari teman-teman, kadang-kadang dia suka ngeblank screen black hitam. Jadi gue harus close dulu Safari ini, gue buka lagi, dia nge-reload lagi, baru dia muncul lagi gambarnya teman-teman. Kalau nggak dia screennya black hitam aja seperti ini. Jadi untuk di sini tuh remove backgroundnya ini masih ada, tapi layarnya tuh hitam semua teman-teman. Itu yang gue rasakan guys ya. Kemudian kalau untuk aplikasi banking, beberapa aplikasi banking gue seperti CIMB, kemudian PayPal, dan juga untuk OCBC gue itu error. Jadi kalau pas pengen gue buka dia suka force close, dan gue harus coba beberapa kali ya kebuka, tapi dia harus dicoba beberapa kali. Nah, menurut gue secara pribadi mungkin ini adalah dari optimalisasi dari sang aplikasi tersebut ya, karena mungkin dia belum update untuk biar bisa running smooth di 18.1. Kalau untuk BCA aman-aman aja, Dana aman-aman aja, nggak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, so far setelah gue update ke 18.1 ini, yang paling gue suka adalah dari sisi suhu panas. Suhu panasnya bener-bener seadem itu teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa komen di IG gua. Kalian bisa tanya-tanya aja, karena gua akan balas teman-temannya. Nah, mungkin sekian yang bisa gua share ke kalian. Kalau untuk iOS 18.1 yang ada di iPhone 13 ini, gua akan datang dengan video terbaru untuk iOS 18.1 yang hadir di iPhone 15 Pro, tentunya dengan fitur yang lebih lengkap seperti Apple Intelligence, kemudian remove object ada datang dengan fitur yang terbaru juga teman-temannya, yang menurut gua secara pribadi keren banget ya. Kemudian untuk Siri sekarang yang lebih keren, tampilannya berbenar-benar itu ada semua, nanti akan gue share ke kalian teman-temannya. Tapi kalau untuk sementara di iPhone 13 ini ya hanya seperti ini doang sih teman-temannya yang bisa gue share ke kalian, nothing yang terlalu spesial. Tapi memang beberapa hal yang muncul itu sangat-sangat mengagumkan sih, terutama untuk yang bisa nge-record panggilan kita teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, kalau untuk Discover Apple Intelligence ternyata di iPhone 13 itu nggak dapat ya. Jadi untuk 15 Pro ke atas doang yang baru dapat teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini. Semoga kalian mendapatkan sedikit informasi yang berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.